Apple baru-baru ini ngumumin kalau mereka mau nyatuin desain dari semua OS mereka. Mulai dari Vision OS, iOS, iPadOS, semua dapet deh. Caranya, dengan desain baru yang mereka sebut Liquid Glass. Dan kabar baiknya, macOS juga kebagian upgrade ini lewat versi terbarunya, macOS Tahu. Dan kalian bisa coba public betanya di software update. Sebelum kalian buru-buru download, mending nonton video ini sampai habis. Karena gue bakal tunjukin perubahan UI plus fitur-fitur baru di macOS versi 26 ini, biar kalian bisa dapat gambarannya. Tanpa tunggu lama lagi, let's go! Setelah kalian update, hal pertama yang bakal kalian sadar adalah semuanya jadi lebih rounded. Bahkan kalau kalian sadar ini kursornya jadi lebih bulat dibandingkan yang dulu. Yang kedua ya ada efek liquid glass di mana-mana ya. Kalau kita lihat nih banyak banget kan. Intinya ya semua UI dan aplikasi default dari Apple ini bakal ada liquid glass-nya. Control Center ini menurut gua ngalamin perubahan yang cukup signifikan. Kalau kita pencet edit control, di sini ada banyak banget kontrol yang bisa kita pilih. Dan cara masangnya ini juga gampang banget. Kita tinggal tarik kontrol yang kita mau ke control centernya, dan kontrol yang kita pilih bakal langsung stay di sana. Gak cuma itu aja, kita juga bisa atur size dari kontrol yang kita punya. Di sini ada small, medium, dan large. Ini bisa diatur sesuai preferensi kalian. Kalau misalkan control center kalian udah penuh, kalian bisa tekan tombol plus ini, dan kita bisa tambahin control center baru di sebelahnya. Di sini kita bisa ganti-ganti ikonnya sesuai dengan yang kita mau, dan habis itu ya nambah-nambahin aja kayak tadi di control center yang baru ini. Kalian juga bisa nambahin kontrol dari aplikasi ya, kayak aplikasi shortcut. Shortcut itu apa? Gue bakal jelasin di akhir video nanti. So stay tune buat tahu lebih lanjut. Buat kalian yang butuh akses lebih cepat, juga bisa langsung taruh kontrolnya di atas menu bar kayak gini. Jadi ya dengan control center yang di-upgrade, kita bisa dengan lebih mudah dapat shortcut ke action yang kita mau. Nah, di Finder ini juga ada beberapa perubahan ya. Kayak yang gue bilang tadi, UI-nya ini lebih rounded, button-buttonnya juga, dan bahkan sidebar-nya dirubah juga ya, buat nyesuaiin sama UI yang lain. Harusnya kalian juga udah nyadar kalau foldernya ini bisa kita ganti warnanya. Di sini, kita bisa customize foldernya pakai icon-icon yang kita mau. Kita tinggal pilih aja, abis itu kita pilih warnanya juga. Kalau ikonnya ini nggak ada yang kalian suka, kalian juga bisa pakai emoji. Misalnya kayak emoji hormat nih, gue bakal pakai. Akhirnya di Mac ini ada cara buat customize folder sesuka kita ya. Meskipun telat, tapi ya good job lah Apple. Sekarang kita bahas Spotlight nih, tool bawaan macOS buat nyari apapun di Mac kita. Spotlight yang dulu cuma bisa cari file atau aplikasi. Di macOS Tahu, dia naik level, jadi semacam command center. Ada bagian khusus aplikasi di mana kita bisa ngeliat semua aplikasi-aplikasi kita, dan di sini juga dibagi-bagi berdasarkan kategori ya. Tapi dengan adanya ini, Launchpad jadi ditiadakan ya. Jujur, gue suka banget sama Launchpad karena ya kita bisa langsung quick access semua aplikasi kita di sono. Bahkan kita juga bisa bikin folder. Kalau menurut kalian gimana? Bakal kangen nggak kalian? Bisa tulis di kolom komentar ya. Yang kedua, ini ada Files. Jadi kalau kita pencet yang file ini, kita bisa ngelihat semua recent file yang ada di MacBook kita. Dan seperti biasa, kita juga bisa langsung search file-file yang kita mau. Dan hasilnya ini cepet banget. Yang ketiga, ada Action. Jadi action ini bisa kita anggap sebagai shortcut buat ngelakuin sesuatu di aplikasi. Jadi kalau misalkan mau start timer, gak usah buka aplikasinya langsung, tinggal dari Spotlight-nya aja. Dan habis gue set buat 30 menit, pas di enter, action yang kita pilih tadi langsung dijalanin. Action yang disupport juga udah cukup banyak kayak ngasih chat di iMessage. Selain itu juga banyak aplikasi-aplikasi lain yang bisa kita pakai action-nya di Spotlight ini. Dan di bagian kanan setiap action ini ada yang namanya Quick Keys, dimana kita bisa nge-assign key ke action yang kita mau, misalnya SMW. Jadi, kalau kita ketik SMW di atas, dia bakal munculin action yang kita udah assign key-nya SMW. Dan fitur terakhirnya ini adalah clipboard. Iya, akhirnya macOS punya clipboard. Fungsinya ya kalau kita ada mau copy atau cut sebuah teks, dia bakal ke-save di clipboard ini. Jadi ya biar lebih aman aja gitu, kalau ada teks penting ke-save. Dan clipboardnya ini udah support PNG atau format image lain. Update terakhir yang menurut gue cukup major ada di aplikasi shortcut. Pertama-tama, apa sih aplikasi shortcut itu? Jadi ini adalah aplikasi bawaan macOS yang berguna buat bikin shortcut alias pintasan untuk ngejalanin suatu task secara otomatis. Misalnya, di sini gue bakal kasih contoh shortcut yang biasa gue pakai, yaitu ngejalanin sebuah script yang langsung buka semua aplikasi yang gue butuhin buat kerja, sekaligus. Jadi ya, gue nggak usah repot-repot buka satu-satu. Di bagian galeri, kalian juga bisa lihat berbagai macam shortcut yang udah dibuat langsung sama Apple. Jadi bisa langsung kita pakai dengan cara pencet tombol plus.
Di sini gue udah pencet yang Morning Summary, di mana dia pakai Apple Intelligence buat ngasih summary hari ini ada apa aja. Kalau kita lihat detail shortcutnya, dia bakal ngecek weather di current location gue. Habis itu cari calendar event di mana start date-nya itu today. Kemudian dia bakal cek reminder gue akan tugas-tugas yang belum gue kerjain. Terus shortcut ini bakal panggil Apple Intelligence buat bikin summary hari ini berdasarkan data yang udah kita kasih. Jadi ya ini cocok buat kalian yang suka lupa jadwal. Fitur baru di aplikasi shortcut ini adalah automation. Gunanya automation ini, jadi kita bisa bikin suatu shortcut jalan secara otomatis saat sesuatu terjadi. Misalkan gue pilih time of day, terus gue set buat dia jalan setiap sunrise dan repeatnya setiap hari. Habis itu gue mau dia jalan tanpa konfirmasi sama sekali dan ngasih tahu gue aja pas udah jalan. Habis itu ya kita tinggal pilih aja shortcut yang mau kita jalanin, misalkan yang tadi, morning summary. Jadi dengan ini setiap pagi bakal dibuat otomatis morning summary buat gue. Automation ini juga ada banyak banget ya, kalian bisa lihat-lihat sendiri di sini. Dan salah satu yang paling gue suka itu adalah jalanin shortcut kalau udah connect ke suatu wifi. Ini enak banget kalau misalkan kalian itu mau ngejalanin suatu aplikasi saat udah nyampe kantor atau udah nyampe rumah. Entah kalian bikin shortcut sendiri atau ambil dari galeri, kalau ditambahin automation, maka ini bakal jadi suatu aplikasi yang powerful banget. Sekarang kita masuk ke perubahan-perubahan kecil. Yang pertama, kalau kita kecilin atau gedein display brightness atau speaker, ini sekarang munculnya di kanan atas. Ya awalnya ini bikin gue pusing karena gue terbiasa sama di tengah-tengah kayak dulu. Jadi, gue sempat ngira kalau keyboard gue tuh rusak. Kemudian UI dan icon di Apple Menu juga dirubah supaya lebih cocok juga sama temanya tadi. Habis itu, harusnya kalian juga udah nyadar dari tadi kalau menu barnya ini sekarang transparan. Dan ini juga perlu waktu untuk terbiasa. Kalau kalian kurang suka dengan desain choice-nya si Apple ini, kalian bisa disable langsung di setting. Kalian tinggal masuk ke accessibility, kemudian display. Di sini ada pilihan buat nge-reduce transparency. Kalau kalian nyalain, semua efek-efek tadi bakal balik ke macOS versi sebelumnya. Jadi buat kalian yang nggak suka look-nya, aman. Awalnya gue kira ini bakal jadi update yang biasa-biasa aja, soalnya banyak banget tuh yang ngeledekin kalau ini mirip Windows Vista tahun 2007-an. Tapi setelah gue lihat-lihat lagi, ini adalah update yang cukup welcome ya. Mulai dari UI yang kelihatan lebih modern, sampai fitur-fitur baru yang benar-benar ngebantu, terutama di bagian control center dan shortcut tadi. Menurut gue, itu keren banget. Bisa bikin kerja di Mac lebih cepat dan enak buat dipakai sehari-hari. Untuk versi public beta ini, kalian udah bisa langsung install juga kalau kalian mau. Tapi sebelum kalian install, gue saranin buat backup file-file penting kalian terlebih dahulu. Jangan main ngasal install kayak gue aja. Takutnya ada file-file penting kalian yang malah jadi korup. Tapi selama gue coba pakai macOS 26 ini sih belum ada masalah ya. Jadi kalau kalian mau coba-coba boleh. Ya itu aja video dari gue. Video kali ini emang agak cukup pendek karena emang gak terlalu banyak juga yang harus dibahas. Kalau kalian suka videonya, bisa like dan share. Dan kalau kalian mau konten-konten teknologi seperti ini lagi, bisa tekan tombol subscribe. Oh iya, BTW, gue lagi siapin konten seputar hal yang perlu kalian ketahui tentang macOS. Jadi ya, bisa dibilang kayak tutorial buat orang-orang yang baru pertama kali mau pakai macOS gitu. Kalau kalian gak mau ketinggalan, pencet subscribe juga ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, salam teknologi. Bye-bye.